Ya, baiklah. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai pasar oligopoli industri semen. Namun, sebelum itu, izinkan kami kelompok satu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Audrey Lawrence Ginting sebagai moderator. Saya MGS Muhammad Arif Rahman. Saya Rizky Firdaus. Saya Jasmine Katari Firman. Baik, langsung saja kita ke materi pertama mengenai pengertian dan ciri-ciri pasar oligopoli yang akan dipresentasikan oleh Rizky Firdaus. Ya, yang pertama dari pengertian oligopoli itu sendiri, di mana hanya ada sedikit perusahaan, tetapi perusahaan tersebut mendominasi dan menguasai sebagian pasar tersebut, sehingga perusahaan sangat mempengaruhi dari segi harga, kuantitas, keputusan tersebut. Pengaruhnya bagi perusahaan itu sendiri. Ciri-ciri oligopoli, yang pertama ada jumlah produsennya sedikit, yaitu hanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Honda, Toyota, Telkomsel, XL, dan M3. Karena perusahaannya sedikit, maka perusahaan tersebut memiliki kekuatan atau ciri khasnya sendiri. Yang kedua, ada jenis produk homogen atau terdiferensiasi. Produk homogen artinya tidak ada perbedaan nyata antar produk, yaitu bisa jadi produknya sama. Produk terdiferensiasi artinya perusahaan tersebut menawarkan fitur unik dan perusahaan tersebut membuat hasilnya sendiri, ada nilai tambah sendiri atau ciri khasnya sendiri. Yang ketiga, ada hambatan masuk yang tinggi dan interdependensi antar perusahaan. Maksudnya perusahaan mau tidak mau harus lebih dari perusahaan lain, entah itu dari segi modal ataupun teknologi yang canggih dari perusahaan itu sendiri. Interdependensiasi artinya jika perusahaan tidak memiliki sifat independen, maka keputusan dari perusahaan itu sendiri akan mempengaruhi pasar, entah itu jelek ataupun bagus. Yang keempat, ada harga cenderung stabil dan persaingan non harga, yang artinya perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, adanya perang harga. Perusahaan tersebut dapat rugi atau untung, dan perusahaan akan memainkan dari segi non harganya, entah itu dari promosinya, entah dari iklannya, entah dari layanannya. Yang kelima, ada kolusi atau kartel. Dalam beberapa kasus, perusahaan bekerja sama untuk mengontrol harga atau kuota produksi atau kartel sendiri atau permainan harga lah ibaratnya. Lanjut, Bre. Nah, adanya pengertian NAS equilibrium adalah beberapa strategi atau tindakan di mana masing-masing perusahaan melakukan hal yang mereka dapat lakukan yang terbaik dengan memperhitungkan apa yang sedang dilakukannya dengan pesaing-pesaing lainnya. Kalau dari segi equilibrium in an oligopoly market, yaitu di mana perusahaan menentukan harga dan kuantitas produksi yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya itu sendiri. Lanjut, Bre. Nah, yang setelah itu ada Cournot model. Cournot model ini menggambarkan persaingan antar perusahaan berdasarkan kuantitas produk itu sendiri. Adapun karakteristik Cournot model itu sendiri, yang pertama ada duopoli dan produk homogen. Biasanya terdapat dua perusahaan yang bersaing. Kalau dari segi produk homogennya, eh, biasanya barangnya itu sama, tetapi dari perusahaan itu memiliki identik atau ciri khas itu sendiri. Yang kedua, ada perusahaan tidak bekerja sama, yang dalam artian mereka tidak saling berkolaborasi untuk menetapkan kuantitas atau harga, ya seperti permainan kartel. Yang ketiga,
adanya harga bergantung pada total produksi. Semakin sedikit barang tersebut, maka eh, barang tersebut akan mahal. Lanjut, Ref. Jadi belum nih. Biaya produksi diketahui dan tetap. Yang dalam artian perusahaan itu dapat mengakses informasi dari internet untuk menentukan biaya produksi tetap atau konstan untuk setiap unit tambahan yang ingin diproduksinya. Lanjut, Ref. Seperti perhatikan gambar di samping, itu merupakan keputusan keluaran dari pasar satu. Namun untuk memahami kurva tersebut, mari kita lihat pasar satu dan dua. Misalnya, jika perusahaan marginal revenue dari perusahaan dua memproduksi 75, maka perusahaan satu akan memproduksi 12,5 unit. Lanjut. Equilibrium Cournot. Nah, tujuan dari model Cournot ini untuk menemukan Cournot equilibrium di mana masing-masing perusahaan dengan tepat mengkonsumsikan seberapa besar yang akan diproduksi pesaingnya dan menentukan tingkat produksi sendiri sesuai dengan asumsi itu. Bisa kita lihat dari kurva reaksi dan equilibrium Cournot, jumlah XS pada 0 Q2 sama dengan 0,50 dan 0,75 terkait dengan gambar kurva model Cournot sebelumnya. Dalam equilibrium Cournot, masing-masing perusahaan dengan tepat mengasumsikan jumlah yang akan diproduksi pesaingnya. Dengan demikian, memaksimalkan labanya itu sendiri. Karena tidak satupun perusahaan akan berpisah dari model equilibrium ini. Stackelberg Model. Model Stackelberg eh, diperkenalkan oleh Heinrich von Stackelberg pada tahun 1934 dan menggambarkan situasi di mana satu perusahaan memiliki keunggulan strategis dan bergerak lebih dulu dengan menetapkan keluarannya sebelum perusahaan lainnya. Model Stackelberg juga yang menggambarkan struktur pasar di mana satu perusahaan atau pemimpin menetapkan outputnya sebelum perusahaan lain atau pengikut yang merespon. Jadi, beda seperti mode Carnot, di mana perusahaan memutuskan secara bersamaan, mode Sackberg ini menekankan keunggulan penggerak pertama yang mengarah pada hasil equilibrium yang berbeda di pasar oligopoli. Next. Competition Price atau the Bertrand Model. Model Bertrand menggambarkan persaingan harga antara perusahaan dalam oligopoli dengan fokus pada produk yang homogen dan terdiferensiasi. Homogeneous products atau produk homogen. Model tersebut memprediksi bahwa harga akan turun hingga mencapai biaya marginal yang menyebabkan laba ekonomi itu menjadi nol. Nah, hasil ini yang dikenal sebagai paradoks Bertrand. Terjadi karena perusahaan terus-menerus saling menjatuhkan harga hingga mencapai biaya marginal. Differentiated products atau produk yang berbeda. Di sini, perusahaan dapat mengenakan harga di atas biaya marginal karena produk mereka bukan merupakan substitusi yang sempurna. Hal ini memungkinkan laba menjadi positif karena setiap perusahaan menghadapi kurva permintaan yang menurun. Jika satu perusahaan menaikkan harganya, perusahaan tersebut masih dapat mempertahankan pelanggan yang lebih menyukai produknya yang dibedakan, yang mengarah ke harga equilibrium yang lebih tinggi dibandingkan dengan kasus yang homogen. Next. Depressional Dilemma. Nah, dilema narapidana adalah konsep dalam teori permainan yang menggambarkan situasi di mana dua individu harus membuat keputusan tanpa mengetahui pilihan satu sama lain, yang dapat menghasilkan hasil yang tidak optimal bagi keduanya.
Seperti yang bisa dilihat di tabel di dilema narapidana, kalau tahanan A mengaku dan tahanan B mengaku, mereka sama-sama mengaku, maka keduanya akan mendapatkan hukuman 2 tahun. Nah, kalau tahanan A mengaku tapi tahanan B tidak mengaku, maka hukuman akan diberatkan ke tahanan B karena dia tidak mengaku. Sedangkan tahanan A tidak memberikan hukuman atau bebas. Nah, kalau tahanan A tidak mengaku, tahanan B mengaku, maka hukuman diberatkan ke tahanan A 5 tahun dan tahanan B bebas. Nah, kalau keduanya tidak, mengaku, maka akan diberi hukuman 1 tahun. Nah, insentif individu mendorong mereka untuk menghayati satu sama lain. Jika satu nanti tidak mengaku dan yang lain mengaku, yang mengaku akan mendapatkan hukuman lebih ringan. Hal ini menciptakan dilema di mana keputusan rasional masing-masing dapat menyebabkan hasil yang lebih buruk bagi keduanya. Implication Implication of the prisoner dilemma for oligopolistic pricing. Kekakuan harga. Dalam oligopoli, perusahaan cenderung tidak mengubah harga karena peringkat tentang kompetensi pesaing. Jika satu perusahaan menaikkan harga, pesaing tidak akan mengikuti, yang menyebabkan hilangnya pangsa pasar yang signifikan. Sebaliknya, jika harga diturunkan, pesaing tidak akan menaikkan harganya. Hal ini memicu kehilangan pelanggan. Kurva permintaan patah atau Kinkade Demand Curve. Model ini menggambarkan bahwa permintaan lebih elastis di atas harga pasar dan kurang elastis di bawahnya. Kenaikan harga akan mengakibatkan penurunan permintaan yang besar, sementara penurunan harga hanya menghasilkan peningkatan permintaan yang kecil karena respon pesaing. Next. Seperti kayak di gambar di samping, jika perusahaan menurunkan harganya, pesaing akan mengikutinya dan penjualan akan naik hanya sejauh permintaan pasar meningkat. Akibatnya, kurva permintaan D perusahaan itu akan menjadi kaku pada harga P, dan kurva permintaan marginalnya atau MR terputus-putus pada titik tersebut. Nah, eh, jika biaya marginal naik dari MC menjadi MC action, perusahaan itu masih akan tetap memproduksi tingkat keluaran yang sama, Q, dan menggunakan harga yang sama P. Jadi kurva itu bakal patah kayak gini. Lihat kurva permintaan patah. Selanjutnya adalah dampak prisoner dilemma untuk pasar oligopoli, yaitu ada isyarat harga, yaitu suatu tindakan di mana suatu perusahaan mengubah harga dengan harapan bisa agar dengan harapan bahwa perusahaan lain akan mengikutinya. Selanjutnya ada kepemimpinan harga, yaitu pola penerapan harga yang di mana suatu perusahaan mengubah harga yang kemudian disesuaikan oleh perusahaan lain. Selanjutnya ada model perusahaan dominan. Perusahaan yang pangsa total penjualannya lebih besar yang menetapkan harga dalam rangka memaksimalkan labanya dengan memperhitungkan tanggapan penawaran perusahaan yang lebih kecil. Next. Selanjutnya adalah teori kartel. Nah, teori kartel ini adalah suatu bentuk perjanjian perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam pasar yang sama untuk mengatur harga, output produksi, ataupun distribusi produk. Nah, contoh teori kartel ini kayak dalam suatu negara itu memiliki satu unit produk permintaan. Nah, perusahaan-perusahaan yang membuat produk itu ya itu membuat suatu perjanjian kayak, oh, perusahaan satu ini output produknya segini-segini dengan harga segini-segini, perusahaan kedua output produknya segini dengan harga segini-segini, dan seterusnya. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi persaingan dan meningkatkan keuntungan anggota-anggota perusahaan tersebut. Contoh tersebut bisa dilihat dari analisis tentang OPEC dan analisis tentang JPEG. Nah, bisa dilihat di gambar ini, kalau
TD ini, nah TD ini adalah kurva permintaan total dunia untuk minyak. Nah, eh, EC ini adalah kurva penawaran bersaing. Di OPEC adalah mana di OPEC? Nah, di OPEC ini adalah selisih antara keduanya. Karena permintaan total maupun penawaran yang bersaing ternyata tidak elastis, permintaan OPEC menjadi tidak elastis. Nah, eh, Kio OPEC yang memaksimalkan laba OPEC ditemukan pada titik potong kurva penerimaan marginal dan kurva biaya marginalnya. Nah, pada jumlah ini, OPEC mengenakan harga P bintang. Andaikan saja negara pengekspor minyak tidak membentuk suatu kartel, tapi sebaliknya berproduksi secara bersaing. Dengan demikian, harga semestinya akan mempunyai marginal cost yang sama. Karena itu, bisa dapat ditentukan harga bersaingnya dari titik di mana kurva permintaan OPEC berpotongan dengan kurva marginal cost-nya. Harga tersebut yang diberi nama PC itu akan jauh lebih rendah daripada harga kartel P bintang. Karena permintaan total maupun penawaran pesaing OPEC tidak elastis. Permintaan untuk minyak OPEC juga akan agak tidak elastis. Coba next. Nah, bisa dilihat di gambar di samping. Kalau 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 TD adalah total permintaan total untuk tembaga dan SC adalah penawaran pesaing CPEC. Nah, di CPEC adalah selisih antara keduanya, permintaan total maupun penawaran bersaing terlihat relatif elastis, sehingga kurva permintaan CPEC adalah elastis. Dan CPEC mempunyai kekuatan monopoli yang sangat kecil. Sebagaimana ditunjukkan di gambar, permintaan total untuk tembaga terlihat lebih elastis daripada minyak. Dan juga penawaran pesaing terlihat jauh lebih elastis, bahkan eh, dalam jangka pendek, produsen non-CPEC dengan mudah dapat memperbesar penawarannya. Nah, andai saja harga harga tembaga naik, kemungkinan kekuatan monopoli CPEC akan menjadi lebih kecil. Baik, kita masuk ke dalam industri semen, yaitu PT Semen Gresik. PT Semen Gresik atau produksi industri semen ini merupakan contoh dari produk oligopoli. Nah, PT Semen Gresik ini adalah salah satu perusahaan semen terbesar di Indonesia yang beroperasi di sektor manufaktur semen. Nah, yang memproduksi sejenis dengan semen ini bukan hanya PT Semen Gresik saja, tapi dari yang oke oke sorry sorry semen Gresik juga memproduksi berbagai jenis semen mulai dari semen Portland biasa hingga semen khusus untuk konstruksi dan industri. Nah, mengapa PT Semen Gresik atau industri semen ini termasuk dalam oligopoli? Dikarenakan jumlah produsennya sedikit. Industri semen di Indonesia eh, selain PT Semen Gresik ada Semen Padang, Semen Tonasa, Indosemen, dan Holcim Indonesia. Nah, yang kedua karena hambatan masuknya yang tinggi. PT Semen Gresik ini memiliki fasilitas produksi yang besar dan distribusi yang luas. Jadi dia ini memiliki koneksi yang luas ya. Kemudian ada interdependensi. Keputusan harga dan produksi semen Gresik ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan semen lain, seperti Indosemen atau Holcim. Jadi, PT Semen Gresik ini juga bisa mendominasi perusahaan-perusahaan lain, ya, bisa memimpin harga. Kemudian kemudian karena produknya homogen. Seperti yang kita ketahui, oligopoli itu juga yang dijelasin oleh Safira, yaitu terdi, eh, homogen produk ya. Meskipun produk
semen secara umum memiliki standar yang hampir sama, perusahaan semen Gresik ini berusaha untuk membedakan produk ya yang udah dijelasin oleh Rizky yaitu ciri khasnya. Nah, mereka membuat ciri khasnya melalui kualitas, inovasi, dan layanan pernah jual. Misalnya, mereka menawarkan berbagai jenis semen untuk aplikasi tertentu, seperti semen khusus untuk pembangunan tahan gempa dan juga semen tahan air. Kemudian yang terakhir, harga cenderung stabil. Karena sedikitnya pemain besar dan adanya terdependensi di antara perusahaan-perusahaan besar tersebut, harga semen di pasar Indonesia cenderung stabil. Perusahaan-perusahaan besar seringkali mengikuti harga yang ditetapkan oleh perusahaan dominan seperti semen Gresik. Baiklah, itu dia hasil diskusi kami mengenai pasar oligopoli, yaitu industri semen. Eh, Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan kata maupun sikap kami. Kami ucapkan terima kasih.